melawan lebay. Bagaikan cenayang, para filosof Stoa juga sudah memberikan beberapa tips menghadapi kelebayan zaman ini. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita seringkali lebay atau berlebihan dalam menanggapi segala sesuatu, walaupun hal itu sebenarnya remeh. Kita marah-marah, ngomel, baper, mewek, dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak perlu. Di foto selfie kelihatan gemuk, lebay. Berat badan naik 200 gram, lebay. Gebetan ternyata sudah punya anak, lebay. Nilai ujian anak hanya 97, padahal harusnya 100, lebay. Nggak mendapatkan tiket konser, lebay. Seleb kawin lagi, lebay juga, padahal kenal juga enggak. Kenyataannya, media sosial menambah lagi kemungkinan kita menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mempost hal-hal yang indah saja di media sosial, misalnya sepatu baru, HP baru, pacar baru, kafe baru, liburan baru, tas baru, rumah baru, istri baru, anak baru, dan seterusnya. Hampir jarang sekali yang mempost kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, kebodohan dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat ada yang menulis di akun media sosialnya, "Ya, saya hamil dan tidak tahu siapa bapaknya." Karena postingan orang-orang di media sosial selalu diseleksi atau curated, maka media sosial tidak memberikan gambaran realitas hidup yang seimbang, tetapi cenderung ke yang positif saja. Ini membuat kita mengira standar hidup yang normal harus selalu indah, sempurna, harmonis, dan ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak enak sedikit, bagi kita ini sudah menjadi masalah besar. Yang kedua, menjadi lebay sangat difasilitasi oleh media sosial. Kita mudah memuji-muji dengan berlebihan hal-hal yang ada di media sosial, karena kita cukup memilih like, menaruh emoticon, atau menulis komentar dengan jempol kita. Tanpa kita sadari, lebay di jempol akhirnya bisa menjadi lebay di bibir dan pikiran. Sekarang, kita mengerti bahwa lebay di pikiran bisa membuat kita tidak bahagia. Filosofi teras membagikan beberapa pengamatan mengenai hidup untuk melawan fenomena lebay. Yang pertama, tidak ada yang baru di dunia ini. Selalu ingat bahwa ini semua telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Plot yang sama dari awal hingga akhir ditata panggung yang sama. Pikirkan hal ini berdasarkan yang kamu ketahui dari pengalaman atau sejarah. Marcus Aurelius di Meditations. Semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Di sini, tentunya Marcus Aurelius tidak membicarakan hal-hal yang bisa muncul dan hilang, seperti tren baju, Taylor Swift, atau teknologi smartphone, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan perasaan manusia, yaitu patah hati, iri hati, sedih karena kehilangan barang, duka karena kehilangan anggota keluarga, terkhianati, kehilangan teman, kehilangan harapan, nafsu, dan lain-lain. Semua ini sudah dialami umat manusia selama ribuan tahun dan masih terus akan terjadi. Dalam perspektif waktu seperti ini, apakah hal-hal sepele dalam hidup ini perlu mendapatkan respon yang berlebihan? Mungkin jika Marcus Aurelius hidup di zaman sekarang, dia akan menegur kita, biasa aja keles, ini hal biasa dalam hidup, nggak usah lebay. Yang kedua, perspektif dari atas atau view from above. Ketika kamu berpikir mengenai umat manusia, cobalah melihat hal-hal di dunia seolah kamu melihatnya dari ketinggian, ujar Donald Robertson. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Robertson mengutip teknik yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius ini. Kita diminta mencoba membayangkan diri kita perlahan terbang ke atas,
dengan menumpang drone raksasa misalnya, diawali dari problem kita sendiri. Misalnya diputus pacar atau diminta cerai. Kemudian perlahan makin naik. Kita melihat orang-orang di sekitar kita mondar-mandir dengan urusan dan kesusahan mereka sendiri. Makin naik kita melihat kota tempat kita tinggal dengan segala kompleksitas warganya dan permasalahannya. Makin naik kita melihat Indonesia dengan segala permasalahannya, dari urusan korupsi, kerusakan hutan, kemiskinan, dan lain-lain. Terus naik, siapkan helm oksigen karena kita akan melihat bumi yang bulat beserta segala permasalahan dunia dari angkasa. Kemudian tanyakan kembali ke diri kita, apakah sebenarnya masalah pribadi kita sungguh-sungguh sebuah masalah besar bila dibandingkan dengan dunia dan seluruh kehidupannya? Tidakkah drama yang sedang kita jalani sebenarnya tidak sebegitu istimewanya, sebuah debu di dalam keseluruhan perjalanan sejarah? Bandingkan dengan ancaman perang nuklir misalnya. Yang menarik, teknik kuno ini ternyata dialami nyata 2000 tahun kemudian oleh para astronot. The overview effect atau efek melihat dari jauh adalah nama untuk perubahan drastis yang dialami para astronot saat melihat bumi dari jauh di luar angkasa. Ketika mereka melihat bumi dari angkasa, maka muncul kesadaran betapa rapuhnya kehidupan dan betapa kita semua umat manusia sesungguhnya saling terhubung atau interconnected di planet ini. Dalam artikel Seeing Earth from Space is the Key to Saving Our Species from Itself, atau melihat bumi dari angkasa adalah kunci menyelamatkan spesies kita dari diri kita sendiri, oleh Becky Ferreira, mantan astronot Apollo 11 Michael Collins berkata, "Saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis." 3. Semua akan terlupakan. Pada saatnya, kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi. Marcus Aurelius. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain juga akan melupakannya, dan mungkin dalam 10, 25, atau 50 tahun lagi, semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita, baik dalam perspektif waktu, bahwa semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia dan akan terjadi lagi di masa depan, dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup, maka jika kita rasional, kita tidak perlu lebay di semua situasi. Kultus individu. Reaksi lebay juga bisa timbul terhadap individu. Misalnya, kita ngefans sekali pada selebriti, tokoh idola, termasuk pemimpin, bisa politik, agama, atau bidang lainnya. Kultus individu atau rasa hormat berlebihan timbul ketika kita mulai mendewakan seseorang, sehingga yang terlihat oleh kita darinya hanyalah yang baik-baik saja. Dia tampil sebagai bagaikan sosok yang sempurna. Kemudian, ketika belakangan orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak menunjukkan moralitas yang sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada dua reaksi, yaitu penyangkalan atau denial, kita menuduh itu semua pasti tidak benar, atau patah hati menghadapi kenyataan. Di kedua respon tersebut, sebenarnya kita sudah lebay juga. Media sosial saat ini juga sangat memperbesar efek kultus individu karena kita bisa mengikuti sepak terjang orang yang kita idolakan hampir 24 jam, 7 hari seminggu. Bagaimana stoicisme melihat fenomena kultus individu ini?
Dengan kerangka dikotomi kendali, seharusnya jawabannya sudah jelas. Kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan popularitas kita sendiri, apalagi pada reputasi orang lain. Pilihan-pilihan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Karenanya, kita harus selalu siap menghadapi ketika orang yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita. Tidak perlu lebay, gusar, menangis guling-guling jika kita selalu mampu mengingat bahwa kehidupan tokoh idola ada di luar kendali kita. The Inner Citadel atau benteng di dalam diri. Di bab ini, kita telah diingatkan oleh para filosof Stoa bahwa perasaan kita tidak harus menjadi penumpang pasif yang dibawa dan ditentukan oleh kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa semua rasa susah, khawatir, cemas karena peristiwa eksternal sebenarnya tidak datang dari peristiwa hidup itu sendiri, tetapi dari persepsi, anggapan, opini kita sendiri, dan ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini adalah kabar gembira yang sangat penting, karena jika kita bisa mengendalikan persepsi dan pikiran kita yang selama ini bertanggung jawab terhadap semua emosi negatif kita, sesungguhnya rasa damai dan tentram selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Mengendalikan emosi negatif merupakan tema yang cukup sering berulang di dalam teks-teks filosofi teras. Para filosof Stoa melihat emosi negatif yang lahir dari opini atau value judgment sebagai sesuatu yang harus terus dikeluarkan dari dalam pikiran kita. Hal ini berkaitan dengan hidup yang sebagian besar berada di luar kendali kita. Bagi filosof Stoa, hidup yang penuh ketidakpastian hanya bisa dihadapi dengan pikiran yang tidak terganggu emosi negatif. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng, tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Marcus Aurelius. Walaupun beliau adalah seorang kaisar dengan kekuasaan absolut atas ratusan ribu prajurit, bagi Marcus Aurelius, tempat berlindung terkokoh adalah pikirannya sendiri. Di bab berikutnya, kita akan mendapatkan tip-tip praktis dari filosofi teras untuk membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup yang sulit. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius. Intisari bab 5. Manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian atau value judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Filosofi teras tidak memisahkan antara emosi dan nalar atau rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul, dan jika tidak rasional, maka penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian atau opini subjektif kita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR, Stop, Think, and Assess, Respond, dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita juga bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan manusia, dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu.